Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli. Mujibuhu mautun wa haidun wa nifasun. Mujibuhu tai barang sing majibno adus mautun siji kematian. Jadi orang Islam mati otomatis mewajibkan dia dimandikan. Berarti mati adalah sebab terwajibkannya memandikan. Ya mau misalnya Zaid mati, berarti dia wajib dimandikan. Makanya mujibuhu tai perkara sing majibno ghusl siji mautun kematian. Wahidun nan haid. Ada perempuan haid nanti untuk suci wajib mandi. Wanifasun nan nifas. Wakada ewakal nifas wiladatun te kelahiran sing bila balalin kelan tanpa teles-teles. Di cara kula masa operasi gesar dia tetap wajib nopo adus karena itu tetap disebut wiladah. Ora usah mbok hitung tapi kan ndak dari farji ngene-ngene. Pokoke iku kecelok nopo? Wiladah. Cara ikhtiyat ya adus mawon. Bila balalin kelan tanpa teles-teles fil asal. Pinten berarti mati, haid, nifas, wiladah. Terus keenam wa jinabatun lan jinabah. Dituhuli hasafatin sebab nglebono hasafa qadriha utawa kadare hasafa farjan farji. Jadi cek inzal, cara inzal adalah terjadi hubungan intim itu wajib napa adus. Nah dulu zaman Nabi Sugeng pernah innamal ma minal ma dulu terus dinasah sampai asal terjadi napa iltiqaul kitane. Terus nomor romo itu gitu mati, haid, nifas, wiladah, jinabah. Terus saiki wa bi khuruji maniyin. Lan wajib mandi meneh kelawan sebab metune mani min toriki sanging dalane mani al mu'tadi kang normal. Wa ghairihi lan yane mu'tad kados sing iki apa? Munsat yang keluarnya di wilayah mu'tad. Ya, jadi wow kan ya tenan. Tapi kalau misalnya ada orang dioperasi diambil maninya dari iga misalnya atau dari punggung itu tidak wajib karena tidak keluar mintori kihil mu'tad. Tapi kalau jalan dakar ini ya kalau dakarnya orang tadi ikhlilnya itu nggak normal sudah munsat tertutup kemudian ada jalan lain yang menjadi keluarnya mani dan jalan itu di wilayah area tahtal ma'id maka ya wajib mandi kayak yang kemarin. Wa yurafulan den kinawerwi apa khurujul mani bitadafuki kelawan ndek-ndek maksudnya ora langsung dadi khase metune mani tadafuk aulad dadi tong rasa enak dikuruji lan metune mani aurihi ajin utawa berbau ajin cara iki kira maknane bau ajinan roti roban khale rupa teles au baya dibidin to kaya utendok javan ing dalam tingkah gawe. Titik fa'in fukitat mongko lamun den persep. Iku kan masalah mamang, tapi nek yakin ya apik adus. Iku kan masalah mamang. Jadi misalnya sarangmu mau teles-teles. Kamu tidak yakin kalau itu dari mani. Iso wae kena bekas sabun misalnya. Ada teles-teles mirip mani, mirip bekas sabun. Kalau kamu mengatakan wajib kan tidak mungkin karena tidak ada kepastian itu mani. Paham ya? Mau tidak mau pakai alamat apa? Alamat. Ternyata kamu merasa tadafuk saat tidur, berarti alamatnya mani. Atau merasa nyaman ketika ada sesuatu keluar, berarti ya mani. Paham ya? Atau setelah kamu bau ada rihu ajin. Atau kamu bau ada bau bayadu bidin. Tapi kalau alamat itu udah ada semua ya sudah mau tidak mau kita mengatakan tidak wajib mandi bisa saja itu bekas sabun atau ibunya kancamu, atau ilermu, urusan ini suwe nih. Nah itu yang jelas itu kan agama tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang nggak pasti, paham ya? Makanya untuk yang seperti tadi misalnya sarang teles-teles, ya kamu harus mengenang merasa tadafuk enggak, merasa ladah bil khurus apa enggak setelah dibawa ada rifu ajin. Enggak ada bayu bidin enggak fa'in fukitat mongko lamun ora ana sifatu iku kabeh fala husla mongko ora ana adus iku maujud utawa ora ana adus iku wajib wal maratu te hukume wong wedok karo julin kaya dene wong lanang tidak dalam ini wong wedok hukume kaya rajul jadi nek dijima dengan kadar paling minimal pun ya wajib adus pokoknya semua ketentuan tadi itu sama wa yahrumulan haram biya sebab janabah atau dia sebab hadas akbar atau dia sebab mujibatul husli pokoknya dia cara biruna kemana sebab janabah sebab apa? Janabah apa ma perkara harum kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas hanya kalau orang punya hadas asghar enggak boleh pegang Quran enggak boleh sholat enggak boleh baca megang Quran maka setelah punya janabah juga sama enggak boleh sholat enggak boleh megang Quran wal muksulan haram menang bil masjid ing dalam masjid. Tapi la uburuhu ora kok sekedar liwat masjid. Jadi misalnya ana wong haid kok liwat masjid ya oleh asal
terjamin gak nyibrati masjid. Tapi nak tengok-tengok masjid jagungan ndak boleh. Jadi wal muksu fil masjid itu yang nggak boleh. Tapi la uburuhu ora kok liwat masjid. Nah kecuali kalau darurat kayak kasusnya orang umroh itu boleh. Misalnya ada perempuan wayai tawaf adalah dia haid. Dia harus, dan kalau nggak tawaf saat itu dia ketinggalan kloter, maka dawai Sayyid Muhammad dan didukung ulama-ulama mutakhirin dia tetap tawaf. Apa? Tetap tawaf. Saya ulang lagi ya, mungkin banyak pertanyaannya. Kan tawaf itu sebetulnya nggak boleh untuk orang haid karena syaratnya tawaf juga harus suci. Tapi banyak ulama modern termasuk Sayyid Muhammad, sebenarnya beliau juga hanya mengutip fatanya Ibnu Qayyim. Kan tawaf itu syaratnya satu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tentu orang haid tidak memenuhi syarat itu. Tapi kalau nanti mau coba ini, tawacana kirim sing naskah sange Allah Sayyid Muhammad. Ya, caranya gimana? Ya sudah. Dia nunggu waktu darurat tawarai ya. Jadi caranya menggugur kewajiban nunggu waktu darurat. Jadi tiga tahun yang bab idrokul Jum'ah. Misalnya kalau pulau saat ini ngeluh. Besok kan dina Jumat misalnya. Saya 12:30 itu ngeluh. Jumatan biasanya jam berapa? Jam 12 ya. Misalnya saya ngeluh. Berarti pas saya ngeluh itu ada dari Jumat. Ada alasan saya ada Jumatan karena ngeluh. Apa? Ngeluh. Itu saya tidak boleh sholat duhur sebelum putus asa dari idrokul Jumat. Misalnya pas ngeluh, lala khutbah. Pas mau komat, lala sembuh. Ketika sembuh kan langsung uzur Jumat saya hilang. Maka wajib Jumatan. Makanya cara wong kuno nak duwe uzur iku aja salat zuhur kecuali bubare Jumat. Mergo nak Jumatan wis bubar berarti kayak putus asa sangka menemukan Jumat. Sehingga nak Jumatan wis bubar kowe ora salah tetap oleh salat zuhur. Tapi nak kue Jumatan rong bar kok wis salat zuhur, misalnya jam 12 tet masjid rong Jumatan kayak salat zuhur. Ternyata mari. Jumatan rong bar, kan kamu kena khitab salat Jumat. Makanya fatwa yang di Sayyid Muhammad itu saya perbarui di mana-mana. Saya kalau cerita anak sarang tetap kudu diperbarui secara fikih sing mansus, fikihnya orang-orang dulu kan ya. Di fatwa modern juga harus dikontrol oleh fikih-fikihnya orang dulu. Misalnya begini, betul cara zahir Sayyid Muhammad membolehkan kalau darurat haid boleh tawaf. Tapi nunggu darurat dulu. Caranya gini. Ya misalnya tawaf itu kan wajib rukun ya, di bab haji itu rukun ya, rukun. Jadi caranya ngeten kula warai nek ana keluargane jenengan haji atau tonggo. Misalnya Zainab ya, misalnya Zainab itu di Mekah hari Senin. Dia haid. Umumnya haid kan 6 hari, umumnya haid kan 6 hari. Umumnya. Dia Senin itu di Mekah, apa? Di Mekah. Kemudian oleh kloternya jelas Kamis itu cabut. Ya Kamis itu cabut. Berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu secara teori kan Kamis pun masih haid karena dia adatnya 6 hari. 6 hari. Seorang lagi ya. Secara teori Kamis pun kan masih haid karena adatnya 6 hari. Tapi tetap saja meskipun cara dohir Kemis itu masih haid karena dia baru 4 hari. Saya ulang lagi ya. Dia biasanya haid 6 hari. Senin di Mekah. Kemudian oleh KPIH, oleh kloter dikatakan kita di Mekah hanya sampai Kemis. Berarti dohirnya Kemis tidak haid. Potensinya memang seperti itu. Potensi besarnya seperti itu. Maka seperti ini ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ya mulai Senin itu boleh tawaf. Bagaimanapun nanti mergo Kemis pun masih haid. Kan gak ada gunanya dinteni Kemis. Pada akhirnya toh masih itu ya satu pendapat yang masuk akal karena nuruti referensi adat. Mana boh? Tapi cara kula sing mesti sah, cara kira-kira mendekati mujmalah. Sawana lagi sing mesti sah mendekati mujmalah. Itu ngambil saja Rabu, napa? Karena kalau sudah Rabu kan darurat namun mergo Kemis kemepetan di Jawa ya. Apalagi kredit Mekah kan apa? Kredit. Jadi cara kula nak kepengin sah lebih relatif disetujui banyak ulama ngambil apa Rabu. Karena Rabu itu sono waktu darurat kemepetan. Paham ya dia harus ngambil sikap, napa? Ngambil sikap. Nah, dengan mepet Rabu ini berarti dia wis mlebu waktu darurat. Napa? Waktu darurat. Nah, gunane waktu darurat yang bab fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Paham ya? Jadi makanya doa Dewi Sayyid Muhammad. Tapi haid kan syaratnya kan apa? Tawaf kan syaratnya suci. Di antara kewajiban tawaf adalah suci. Dewi Sayyid Muhammad
Ya di mana wajib tuh kalau mampu. Ini kan nggak mampu. Kalau dia nunggu headnya selesai kan ingkita irofkos bisa ditinggal kloternya apa? Dan itu madarat sekali kan bagi perempuan ini kalau ditinggal apa? Kloter. Itu beda dengan konteks Sayyidah Aisyah dulu. Sayyidah Aisyah dulu kan masyhur itu wayat wafifadoh beliau head. Paham ya? Karena Nabi itu ketua, kan Nabi tinggal mengumumkan saja kontingen ditunda sampai Sayyidah Aisyah suci. Nabi tentu dituruti dan tidak ada masalah. Apalagi ada dulu kalau pergi itu lama, apa? Kalau kita kan enggak bisa dikte apa cabutnya kloter. Ya kan jadwalnya kan enggak bisa. Tiketnya aja sudah terjadwal, hotelnya aja terjadwal. Open gembel lah gitu. Makanya saya bilang ke santri-santri sarang, tetap fatwanya Syekh Muhammad kita terima. Tapi nak kepengen mendekati mujma' alaih, pilih hari Rabu. Dalam konteks tadi pilih hari Rabu karena dengan mepet ke waktu darurat semakin baik karena tadi ad-darurat tubihul. Kalau dia tawaf Senin misalnya, kan iso wae ana kejadian ajaib, dalah dene Selasa inggih taun. Potensi itu kan ada. Dan nanti kalau kita udam berarti dia tidak punya udzur tawaf. Ya dia harus tawaf lagi karena masih punya waktu. Makanya nak cara anak ngoten. Dewe kitab anak kalau maca detail itu. Jika ada orang mau tawaf kemudian dia haid, maka tawaflah mendekati dia cabut dan dia dimaafkan meskipun dalam keadaan haid. Tapi disuruh mepet mendekati cabut. Ya, tapi nak saya kan gak iso, nah misal cabutnya kemis esok kan bisa aja kredit, apa? Makanya saya tetap ngitungnya Rabu, paham ya? Kalau dalam konteks modern, apa? Wong kula rasane tenan, kula SKJ plus, kangelan. Jadi parkir bis di depan hotel itu kayak waktu 5 menit. Iya. Nah orang itu didenda. Jadi misalnya apa cabut jam itu tas kabel kon ndak jam 4 terus ning arep hotel itu. Padahal cabutnya jam itu. Karena hanya punya waktu parkir 5 menit di depan hotel. Ya sudah. Bus teko semuanya sudah siap masuk. Wah, sekarang dibuali ning guri iso bae nang terminal kredite ngono iki. Sak donya napa? Sak donya. Lah iku angger 5 menit ilang wis ganti bis, wis ilang bis wis ilang. Mire-mire dipirek nang polisi. Sudah. Akhirnya yo ono sing kepesing barang ya. Wah, ono sing ngani sing robar tetep mlayu. Suara-suara koyo kaji kuwi suara-suara. Gara-gara yo. Wah, timbang ditinggal, Bang. Berat tambah. Akhirnya roti lari gitu. Sebenarnya kaji gelem corak perkara. Yang iya, 5 menit. Jadi setengah tangan nguyuh, setengah tangan gitu. Ngenak nang iso ngomong tinggal. Akhirnya terpilah. Tinggal loh. Juara akhirnya soal hasil bapak itu. Gak mutu. Mau 5 menit. Jadi padahal kalau gaji plus, yang enggak plus lebih ngeri lagi. Si pramuka itu atau lebih ngeri lagi lebih macam. Nah, kasus Indonesia yang banyak orang mati itu juga sebabnya gitu. Kalau sekali salah shift itu salah jadwal tawaf itu sering. Jadi saya kan diatur ya mulai era modern diatur ya sudah ada 10 tahun terakhir. Jadi Indonesia itu misalnya DKI jatah Romyul Jamroh itu misalnya tanggal 10 atau tanggal 11 kan balang jumroh kan 10, 11, 12, 13. Tapi 13 ini boleh digugurkan jadi apa awal. Itu Indonesia rata-rata kayak jadwal iso kayak jadwal misalnya Indonesia Asia Tenggara itu jam 7 sampai jam 12. Yang 12 sampai ke atas itu misalnya orang-orang Afrika. Jadi kasih jadwal. Nah, di antara kasus sebabnya banyak orang mati itu gini. Yang mujma' alaih balang jumroh itu kan ba'da zawal. Yang tanggal 11 maksudnya, yang tanggal berapa? 11. Itu yang mujma' alaih waktu kan ba'da zawal. Qabla zawal itu sudah ide-idenya ulama modern ya, Syekh Muhammad ya Yusuf Qardawi. Singkat cerita, seluruh dunia itu memaksakan Romyul Jamroh ba'da zawal di tanggal 11 di titik yang sama di jam yang sama. Produk jadi ribuan orang mati. Semenjak itu terusan Muhammad duko ini tidak agama memaksakan ideal wae terus jadi apa tragedi masyhur Said Muhammad ngarang ya duko pidato ya duko semua ulama alim-alim duko. Akhirnya walhasil terus membolehkan Romyu Qoblas ya Romyu. Tapi lalu Qoblas ini ukurannya apa? Ada yang ukur Ba'dal Fajri no? Kalau di
Eling-eling. Tapi ini memang kaul ijtihad karena sebetulnya kalau lagi ini kaul ijtihad karena memang zaman sahabat yang enggak ada Romeo yang qoblas. Tapi terus akhirnya banyak ijtihad membolehkan. Nah, Indonesia adalah kebagian itu. Nah, itu sekali ada beberapa KPIH yang ngotot memaksakan apa? Ideal. Oh, itu ya dolanannya ketemu wong Afrika itu kan tabrakan Afrika itu. Mati. Di satu unit cilik ada wakil wong sepuh. Indonesia kaji kan rata-rata wong sepuh kan jarang. Kalau tidak keluarga kiai kan mesti umur sepuh. Mergo sadari nganti nekat atau Tegal kan. Jadi yang kalau keluarga kiai kan sekali lazim lah kaji umur saya itu kan lazim. Nah, wong awam-awam kan eman, sepuh lagi ya, nekat. Ya, misalnya hitung mau, apalagi sekarang ya, misalnya daftar umur 35, daftar ibunya wes rolas, dan misalnya daftarnya umur 50, kan wes masuk itu, itu misalnya rasi itu memang mati tidak, ya sejadah kan, orang itu mati, umumnya. Kita ulang lagi ya. Jadi sama nak kepengen pinter peke. Kalau kira-kira darurat itu nunggu finish, nunggu finish. Jadi wow, eleng-eleng ya. Jadi misalnya kangkang kok loro meriang, ana Jumatan. Iku sampean ra oleh dhuwur sik sedurunge Jumatan. Mergo ana potensi kowe mari sedurunge Jumatan selesai. Sekali kowe mari kan khitabnya Jumatan. Bisa dimaklumi, paham ya? Maka caranya gimana? Kamu nggak usah dulu nunggu Jumatan selesai. Nah, Jumatan selesai, cek kowe mari ramari berarti wis oleh salat zuhur. Karena al ya'su min idrokil Jum'ah. Jadi kalau babak nggak perlu karena memang dari awal sudah nggak perlu Jumatan, nggak wajib. Jadi keliru kadang-kadang ya ada yang hati-hati Jumat apa zuhurnya ngenteni bar Jumatan. Kalau babak nggak perlu karena apa? Dari awal memang nggak wajib. Jadi kalau kangkang misalnya agak meriang jangan Jumatan dulu, paham ya? Apa jangan apa dulu nunggu al yaksu min idrokil putus asa dari menemukan Jumat. Ya tentu yang naruhan saja ukuran. Ojo kok. Tapi kan naruhan paringan ber Jakarta. Hampir Pak pesawat. Iya, naruhan paringan ber Jakarta kan. Durung ora ono niku syukuran sak kampung ae lah gak ribet no. Iku carane ngoten iki tetep al yaksu min idrokil Jumat. Lapor dokat yang ngoten mepet nomawon, ya tapi ya tidak perlu kemis lagi rebu saja. Itu mendekati musmalah karena sudah waktu darurat apa? Jangan terlalu awal. Masyhur ini fatwa. Terus global ini ya. Wa yakhrumu biya ma haruma bil hadasi wal muksu bil masjid la'udu. Wal Qur'anu lan haram maca Qur'an. Wa takhilu lan halal wa azkaru bira-bira dikire Qur'an. Misalnya kita numpak kendaraan terus spontan muni subhanalladzi sakhkhara lana. Itu ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Ya alhamdulillah kan ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. Subhanallah ya lafaz Quran tapi jadi wiridan. La bikos di Quranin oleh zikir tapi orang niat maca Quran tapi niat di zikir pun titik. Wa qaluhu sidi usul ku niat rafi janabatin niat ngilangi hadas. Awis tiba hati muhtaqir ento niat amprih wenangi barang sing butuhno ilahi maring husul. Au ada ifardil husli utawa niat fardil husli. Wis pokoke kok kangkang wis bener nawa itu husli li rafil janabil akbar utawa nawa itu fardal husli rafil hadasil akbar. Iku mesti bener e. Pokoke apa donga-donga seneng kitab-kitab ulama Indonesia wis mesti bener karena wis ideal. Malah nak dhuwur dibaleni usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Jadi kurang marem. Wong Jawa niat berdua begitu ya. Usolli dhuhri terus arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fardhon. Mulane nak bangun guru kula nak niat usolli dhuhra arba'a raka'atin fardhon. Mergo kok sono ada cilik-cilik kan gak usolli fardhon arba'a raka'atin mustaqbilal berarti warga orang jadi marah bawa marah di perduing gitu malah nak sebagian ulama kan usolli zuhro kalau mulai cilik aku ana yang kiai usolli zuhro arba rakaatin mustaqbilal qiblati fardhon tapi yang video ya apa malah jos no ya bener yang video usolli
Fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Urusnya fardan mending di ya ora pokoke fardan. Ya bingung to. Kan misalnya mestinya dari rujuk kan sifatnya madhep kiblat fardan apa sifatnya zuhur? Tingkah zuhur. Fardan. Dari malaikat tadi kan sudah bilang fardan zuhur. Ya pokoknya niat itu sing gampang-gampang lah. Sing diapali iku wis terusno. Makrunatan Khalid barengno di awali fadhil kelan kawitane fardhu. Jadi kamane nek aku adus junub kok sangka ndas. Ya sudah ndas iku awalul husni. Nek mbok sebur rai musik ya rai awalul husni. Nek oleh madus dodo sik wis kepiro ning dodo ya dodo iki awalul husni. Pokoke anggere sing bareng niat iku berarti awalul fardhi, paham ya? Anggere sing bareng niat awalul fardhi kan. Paham ya? Jadi bebas, soal bentuknya awal bebas. Cuma apapun pilihan Anda langsung dibarengi ini. Karena yang gak dibarengi niat gak dihitung mulai fardu. Wa ta'mimu syarihi lan wajib ngratakno rambute wong ngebasarihi lan kulite wong. Titik. Wala tajid lan ora wajib umat madotun kemu waskin sakon lan nyerot banyu irung. Wa akmaluhu te sempurna wusul izalatul qadar ngilangi kotor-kotoran. Karena tadi potensi iku menjadi mughayyirul ma, apa? Mughayyirul ma. Nggih to. Misale wonten tiyang junub, terus ana sisa-sisa mani langsung dekne adus junub digebyur. Kan air yang lewati mani tadi kan potensinya mutaghayyir karena mani tadi. Nah, kalau sudah berstatus mutaghayyir dia tidak punya kemampuan raf'ul janabah. Makanya azan-azan ini harus dibilang. Misalnya kangkang junub, wis junub ngiler. Wae, wis junub ngiler. Ngiler nganti sak pulau ning dodo terus gebyur. Berarti banyu yang lewati iler ini kan mutaghayyir. Wah, iku ora rihan waktu man apa? Rihan rubahe kan yo iler kan iki. Iku kira-kira misalnya ular demblok ning dodo pas adus langsung digebyur gak diilangi. Berarti banyu sing liwat kene kan rubah kan? Rubah kan gaune ya rubah, rasane ya jajal. Berarti kan ana sak ndelemok ini sing banyu kadung mutaghayyir. Berarti gak di kemampuan raf'ul janabah. Maka idealnya semua kotoran yang berpotensi merubah air harus kita hilang, termasuk adat samponan barang lereni jadi bahaya ya. Jadi misalnya lawa itu rof al hadasil akbar sesuai samponan. Resikonya tadi semua proses ini mutaghayyir karena berbau sampo. Kecuali kayak memastikan sampai samponya bersih, tapi kemungkinan itu kan kecil. Yaitu tadi buktinya barang kau nyangka disembar barang anduan ijek murah. Ijek murah kan bukti semua air tadi kita berbau sampo, berarti statusnya mutaghayyir ya. Kalau mutaghayyir tidak punya kemampuan raf'ul hadas. Makanya adus junub wis ora usah samponan sik, ora usah sabunan sik, sampai kelar mandi junub baru sabunan baru samponan. Jadi kok umpama gak bersih-bersih banget sudah selesai. Ya, jadi sudah sampai ada sesuatu sing yughayyirul ma napa? Yughayyirul ma. Itu idealnya. Aku nak pangeran mbek kowe maklum, soal bangsa wong rapati rawan upe. Syaratnya keliru kok ayakuna aliman anta. Jadi keliru ana pangeran sing ngerti sing jarak. Dan jare kanca kau getun mesti dadi wong alim. Tapi angger salah ning fikih ayakuna aliman anta. Atuk ora roh malah ra piye-piye. Engko pangeran tenane nyalano sing roh napa? Sing ora roh gak disalahno. Tapi disalahno gobloke. Itu hukum Islam tapi disalahno goblok. Paham ya. Jadi pangeran niku koyo wong latihan sepeda motor. Ana wong latihan numpak sepeda motor. Kok nyerempet itu sing latih kan maklumi. Paham ya? Wah, tak maklumi jenenge latihan yo tiba. Paham ya? Tapi dari pangeran wis tak maklumi kok wis lara wae babak blur. Jadi maksudnya dimaklumi tibane. Tapi kan yang ngrasakno larane tiba. Milih ndi? Dimaklumi tapi tetap lor, paham? Ya pengiran yang ngono, dimaklumi adusnya di sana tapi diprotes bodoh. Inilah ini. Ada masalah tetap apa? Masalah. Ya tapi jelas wa akmaluhu izalatul qadar. Karena tadi asumsinya qadar itu nanti bisa yughayyirul ma apa? Bisa yughayyirul ma. Ya mau misalnya wong ngiler Wangi turu junub ijek ngiler. Kayak ilerem sing warnane ngono iku kan mandi to ilerem. Kan iso yuwayirul mak, ya kan? Paham. Serau sah munafik iku yo koyo bantal wae nganti warna. Berarti banyu sing liwati ilerem iku yo goyer to gak? Oh, jelas ya to. Itu man warisan walaunan.
Lah iku carane dihilangi kabeh. Nak wis gak ono mayuhirul mak lagi niat mandi junub sehingga semua airnya air mutlak sing memang bener-bener yuzilul hadas. Paham ya? Baru hadis kabeh kan aben sampuran. Jadi jagani semua sesuatu sing banyu ubah tidak masalah karena sudah selesai. Nek sampuran kemudian ketepaan sampune iku kutah. Walah ngilangi apa? Sampune kota wakai kan berarti semua air sampai berkali-kali diguyang kan posisinya mutaghayir. Nah itu riskan. Jadi kalau berharap orang lama sing ulama nganggur gua muga-muga. Oh ya ono. Tapi gue jelas kaul minoritas no. Kalau partai pecundang. Nak ulama tetap darani sing iso ngilangno hadas namung mutlak. Paham ya? Ngomong banyu banyu sing ora mutakoy wa akmaluhu izalatul qadari ngilange kotor-kotor semono menuli wujud wa fi qaulin an siji kaul gak usah wudu ning depan tapi yo ngakhirna sapa wong wa selako damai ing basuh damakne wong terus sempurnane meneh cuma ta'ahudu ma'ati fihi mongko nuli neliti nggon nembi timbane awak. Jadi nak ada junub misalnya sing gendut, wetenge kan ono lipatan-lipatan itu ya buka lipatan. Gendut supaya. Nah sekira gendut terus sama masalah kok. Sing apa? Sing gendut-gendut. Supaya itu mongko nuli milekno sapa wong alma ing banyu, utawa sing rambute keriting. Banyune bingung. Wong keriting ku banyune aku kira bingung. Liwat iki. Malah orang nabi keriting, orang nabi keriting, tapi nabi rambutnya ngomong, mereka sakit banyu ini. Semua itu mongkon nuli gelentir no sepung alma yang banyu ala roksi ngatasi sirai wong. Wayu kali itu lan apa nyelang-nyelangi sepung buing mak, cuma sikohul aimas, terus sumal aisar. Waya dulu kulan ngosoi sopo wong. Layat dulu itu nak cara madzhab Malik ngosok itu wajib. Cara Imam Syafi'i darani gak wajib, tapi Imam Syafi'i wajibno ngilangno barang sing yuwayirul. Intinya ya kudu dikosok. Jadi mulane madzhab ku mirip padha. Jadi Imam Syafi'i darani ngosok iku ora wajib. Imam Malik kosokan iku wajib. Nah cara kula nggih padha mawon karena tadi Imam Syafi'i misalnya nek ana dilemok napa iler Imam Syafi'i wajib no ngilangi to ora? Wajib no. Mergo nek ilare dibarno engko yuwa-yuwa. Lah Imam Malik kerja ono pancen wajib kosokan dari Imam Malik. Karena dengan kosokan kan ilare-ilare ki ilang kabeh, terus digebyur. Bareng gebyuran wis ilang kabeh, baru gebyuran kedua bener-bener maun mutlak. Karena gak ngliwati iler, paham ya? Nah itu melane kudu yadluk. Ya ono sing maca yudhiku tapi bener dalaka yadhiku ini pun mutaaddi binafsi. Jadi maknane wayat duku lan kosokan sapa wong setidaknya ngilangi barang sing berpotensi yughayirul mah. Eling-eling apa ngilangi barang sing berpotensi yughayirul. Terus sunat meneh wa isalisu lan ngaping teloni sapa wong. Terus sunatan meneh wa tatabbuun lan nambah-nambahi. Nututi guri maknane nambah-nambahi li khaidin maring khaid. Nututi guri israhu ing gurine khaid ditututi guri miskan kelan misik. Khusus wong wedok sing khaid setelah mandi khaid ditambahin apa misik. Misalnya wa illa kok lamun ora di misik ya fanahu atau yang semakna dengan misik. Ya misalnya sementing berbau wangi, paham ya? Jadi kayak bab poso kesunatan takjil nganggo kurma, iso kurma yang sama-sama manis. Walai sanulan ora den sunat apa tasjidu nganyar-nganyari usul. Ikhlafil wudu hale berbeda dengan wudu gitu. Jadi wudu sunat tajdid, nah adus ra sunat tajdid ngentak-ngentak banyu no. Tapi nak wudu kesunatan tajdid. Kula wis sering tajdid. Misale kowe wudu jam 11, ora batal nganti zuhur. Kan ora nyaman mesti digo jagongan, digo rokokan, digo mlepuk. Senajan to rong batal, tapi go salat kan gak nyaman. Itu disunatno tajdid. Tapi nak adus gak usah. Misalnya besok junub bareng apa itu? Adus meneh. Adus apa? Tajdid. Sakake pondok ngenteng-ngenteng iku. Jelas walaisan nu tajdidu fi khilafil wudu. Dadi ora disunatno tajdidul husli, tapi disunatno tajdidul wudu. Nah, bermlepuk berpaksa. Wa isanu lan den sunat apa Allah yang kuso ento ora kurang apa wudu-wuduan mudin saking nilai samud. Sak botol sak sok niku. Bisa sak botol aqua. Wudu itu kesunatane minimal samud.
Wal ghuslu lan kesucian yen to ora kurang apa nggo atus ansoin saking sak sekitar 2,6 liter berarti sekitar ya itu. Nak minuman aqua itu, aqua segede 1,5. Itu berarti aqua gede loro. Itu sak sok. Wong Arab iso nglisik adus. Aduse kangkang setengah jeduk. Nabi tau adus montek sak sok, no. Berarti ya aqua sak liter loro. Kowe iso? Ya iso ya cara Jawa. Wah, serang suci tenan. Sak sok iku pokoke teng zakat sok iku meh 2,6 kilo, ini darani 0,7. Berarti pinten nak banyu. Orang aqua gede. Iku wis 10. Iku cukup buat adus. Ono sing wani. Kalau kata lara batas kumautin lalu dilihat dari mesti yo batas airnya pokoknya kabeh sing apa ukurannya sing apa nyukupi lantas nyimul. Waman disapane wong bihi kayu tetep ing dalem manatun najis. Iya cara yaksilu mung wajib ngedusi sapa wong buang sapa wong ing najis. Dan iki waman bihi natun ya yaksilu napa waman bihi natun. Jadi misalnya wong adus junub, wong adus junub. Terus dekne bar ngising. Berarti dubure kan ana taek, utawa bar nguyoh, berarti zakare kan ana uyuh. Iku kudu diilangi sik. Nah gak diilangi langsung niat adus junub. Berarti semua yang lewat dubure berarti kan najis. Berarti banyu sing lengser saka dubur juga najis. Akhire dubur sing mengisor ora iso suci, perkarane banyu yang lewat situ bareng lewati najis. Berarti banyu yang ke bawah najis. Maka waman bi natsun kudu ya. Jadi kalau dia punya najis harus diselesaikan dulu. Paham ya? Lagi sumayaf mongko nuli adus sapa wong. La wala takfilan ora cukup lahuma krana najis lan ikhtisal apa ghuslatun. Iku ora hak. Ana sing nganggo tak. Pokoke niku tak. Ya aja hak kenapa? Tak. Ghuslatun. Ya, wala takfilan ora cukup lahuma li izalatin natsi lan lil husli. Apa ghuslatun sak basuhan? Apa? Ghuslatun sak basuhan. Jadi misalnya ngeten contoh gampang ya. Kula junub jare, ya rumahna nggih kula junub. Terus teng mriki ana telek pitik. Ana napa? Ya kita ngikuti mazhab sing darani telek iku najis, paham ya? Terus kula langsung niat junub. Niat junub banyu sing liwat telek pitik iki bingung. Aku tugasku ngilangi najis apa ngilangi hadas. Paham ya? Itu enggak boleh. Satu air berfungsi ngilangi hadas akbar, yo ngilangi najis. Maksudnya apa? Wala takfilahuma ghuslatun. Paham ya? Mulane carane piye? Waman bihi nafsun ya silu. Jadi carane piye sing mesti bener? Aku nak junub kok ning kene ana telek pitik, ini kita hilangkan dulu. Atau ada bekas darah ya kita hilangkan dulu. Setelah hilang baru niat raf'il hadasil akbar. Berarti air yang lewat sudah jelas raf'il hadasil akbar karena enggak ada najis. Itu dari Imam Rafi'i wala takfilahuma ghuslatun. Tidak boleh posisi najis dihilangkan oleh satu air yang fungsinya dua. Yaitu apa? Ngilangi najis dan ngilangi hadas. Itu maknanya. Berarti nak mana nih dia? Wala takfilan ora cukup lahuma krono Gusel berarti raf'il hadas lan raf'in najis. Ya pokoke rujuke ngono. Senajan to ngarep ra ono, tapi mesti bener ya rujuk yo. Timbang pas ngarep tapi kira paham. Pokoke wala takfil lan ora cukup lahuma li raf'il hadas lan li raf'il najis to li izalatin najis apa ghuslatun sak basuhan. Paham ya? Wa kada wa ka adamil kifayah fil wudu'i ing dalam wudu. Begitu juga ning wudu, misale ning kene kok ono darah sing ora makfu, paham ya? Terus kula basuh tangan. Terus basuh tangan nganti darah hilang. Pas aku basuh tangan memang wayahe ning wudu ya basuh tangan. Berarti banyu ini kan bingung. Aku dikon ngilangi hadas wudu apa dikon ngilangi najis. Paham ya? Itu enggak cukup banyu yang tadi. Kok enggak jelas untuk apa? Paham ya? Nah, itu ning wudu ya padha, ning adus padha. Untuk matur sapa insin Imam Rafi'i al-asah takfi. Dengar Nabi Anda ini dari Imam Rafi'i gak pop, dari Imam Nawawi apa? Gak pop. Dengar Nabi Anda. Oh seneng nama Nabi Anda al-asah takfi. Nyukupi apa huslah waqidah di ing madzukira min raf'il hadas wali izalatin najis. Ya enak. Tapi cara ning ati kula niku tetep seneng Imam Rafi'i gak nyaman apa? Gak nyaman. Orang aku jadi banyu juga seneng. Tugas double-double ya,
Gak seneng tuh. Lho cara logikane wis ta misale bener Imam Nawawi luwih keren timbang Imam Rafi'i, tapi cara kenyamanan tetep enak Imam Rafi'i karena tadi kita kadung wis didikte sing iso ngalengi hadas iku muk banyu mutlak. Saiki hitung wae ya. Sudah secara fikih konvensional kita kan wis jelas ya sing iso ngilangi hadas muk banyu mutlak. Sementara anak ning kene ana telek apa ana getih sing ora makfu. Terus ke wudu, berai kan tangan. Bareng wae tangan di sini ana darah. Terus banyumu kok kono apa gitu. Terus kayak misalnya langsung terus jadi sitok, tetap banyu sing kena darah kan mutaghayyir dengan darah. Kemudian yang mutaghayyir ini yang nyirami ini kan berarti kan ngilanginnya hadas nganggo banyu sing mutaghayyir beda. Artinya gak nyaman kan. Umpama sah mergo rusak napa? Tetep makanya menurut saya kaidahnya bener waman binatun ya yaksi dulu lagi summa yaksilu. Lah nek bab wudu ya padha waman binatun yaksilu summa tawat. Paham ya? Ini kan lebih gampang. Secara kaidah kan lebih lurus, nama? Lebih lurus yaitu tadi karena bisa menghilangkan hadas hanya ma'un mutlak. Sementara kalau kena najis air ini berstatus mutaghayyir najis. Paham ya? Makanya saya tetap berpendapat sebaiknya ya tetap ada air untuk izalatun najasah, kemudian ada air untuk izalatil hadas. Gak apa-apa meskipun kayak basuh ya pas basuh tangan gak apa-apa. Jadi misalnya aku wudu pas ning kene ana darah. Kalau basuh raisik pas darah tak ilangi sih, tapi niatku ya izalatun najis. Bariku lagi basuh meneh izalatin hadas. Tapi jelas banyune kan gak bingung. Saya nak banyu sitok gebyur ilang kabeh. Tapi Nawawi apian ini al-asor. Ono apian ya ditompo, paham ya. Cuma cara kaidah itu koyo aneh apa? Aneh. Apian yo ditompo. Wah, kok Kalau agak sensitif, kalau nak ngeritik ulama pun sering ngikuti peduli saya tetap bisa ngaku di bang sampean. Perkara memang kadang ulama itu ya aneh. Adanya aneh itu ulama yang ngomong para pangeran. Imam Nawawi itu kan orang yang mendidik kita. Saya ulang lagi, beliau itu orang yang mendidik kita bahwa yang bisa ngilangi hadas hanya ma'un mutlak. Logikanya kan dia tidak mungkin berpendapat banyu sing kecampuran najis kemudian bisa ngilangi hadas logikanya. Ya kalau ikuti mindset itu kan nggak mungkin. Ulang lagi beliau juga yang marahi kita sing iso ngilangi hadas ma'un mutlak. Ma'un mutlak itu yang tidak mutaghayyir. Logikanya kan dia nggak mungkin mengesahkan proses banyu sing tercampur apa? Tercampur najis kemudian berfungsi juga di izalatil hadas logikanya loh. Ulang lagi logikanya. Nah, Rafi'i konsekuen dengan kaidah itu. Dari Imam Rafi'i kan, ya sudah najis dihilangkan dulu, baru wudu. Berarti Imam Rafi'i lebih konsisten apa dalam bikin produk hukum, cara bahasa hukum, produk hukumnya lebih konsisten. Imam Nawawi mau metuali ini. Mati Nabi gampang. Kalau nak ketemu biro-biro gelem adus. Ya repot bro. Tapi secara kaidah memang konsisten Rafi'i dalam bab ini loh ya. Kita sepakat dalam bab ini konsisten Imam Rafi'i. Karena loginya tadi kalau ini ada darah, terus gue kemudian gak ngilangi air ini kan jelas mutaghayyir dulu. Mutaghayyirnya karena najis. Setelah mutaghayyir gak bisa berfungsi li izalati raf'il hadas atau li raf'il hadas. Tapi kalau ini dihilangkan dulu pakai air suci, baru raf'ul hadas kan normal. Paham ya? Makanya saran Imam Rafi'i itu waman binatsun ya yaksiluhu semua ya atau nang bab wudu ya waman binatsun ya yaksiluhu semua ya tawat. Ala bilahuma waslatun itu normal, normal. Kultu ala sotakfi wallahu alam. Jadi ini menit terakhir wallahu alam. Berarti tak kau nol, wudu ya Allah cukup. Pengiran pas sayang kue, atam wis akeh. Tak bisa sing arang-arang adus gak cukup. Adus arang-arang jaluk rusak. Wa man tisabane wong istasala adus sapa man janabatin krana niat adus junub wa jumaten lan niat adus jumat hasil apa janabah lan jumat. Lah itu jelas. Kowe niat adus janabah itu kan otomatis awakmu resik. Lah tujuane sunate Jumat yo ben awak resik. Lah itu kan gak masalah. Kan satu tujuan, no? Ya dadi waman iftasala li janabatin wa jumatin hasola. Kan normal, loh. Auli ahadi atau niat salah sisi ya hasola moko hasil apa akad. Jadi misalnya kowe junub ya kowe ngipi jam 8 junub. Bareng wae setengah rolas karena kowe wong khusuk. Terus waduh dapur mau niate husli Jumat. Niatnya kesunatan Jumat.
Barang bar eling. Duh, aku mau ora junub kudu adus meneh salahku. Kan kowe mau niat sitok. Mergo apa? Jumat. Guslil Jumat. Paham ya? Mergo wis lali mau. Kan berarti kowe gak niat raful hadasil akbar. Kudu mulai nek ke masjid. Tapi nek biasane kangkang timbang isen ada. Ada engko dhuwur santai. Malah nek kena guyonan. Wong eno be Muhammadiyah ku bedane apa? Kunut be ra kunut. Tapi ada yang sama. Subuh jam 8 milih Muhammadiyah. Wong eno lah nek subuh jam 8 milih. Mergo nak kunut iki. Dari sopong kunut mesti. Dari sopong eno mesti kunut dulu. Ya. Jadi mana kita guyon. Dari sopong eno mesti kunut. Iku ora anak jamin normal, oh. Nek subuh jam 8 ayo milih Muhammadiyah ta. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong. Kultu walau ada salamun hadas sapa wong cuma ajnaba mongko li junub sapa man au aksuhu utawa kana aksuhu kapa mongko cukup apa albisu adus alal madhabi ing atase madhab. Mergo hadas asghar niku kalah mbek hadas akbar. Tapi tradisi kita juga gak nyaman. Bolak-balik kita ndak nyaman. Misalnya kayak hadas cilik terus bariku di hadas gede baratus umumnya kita tetap belum. Senajan to kapal rustu alal madhab.